rambu-rambu di depan yang arah lurus kepada Juanda, Waru, yang ke kanan ini Gresik, Gempol, masuk tol juga bisa. Nah guys, di depan saya sudah mendekati daerah yang masuk ke area Bandar Udara Juanda. View-nya bagus guys, kalau sore hari di atas flyover Gunungan. Di atas seperti ini. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perjalanan saya dari Bundaran Waru Sidoarjo hingga nyampe di kota Sidoarjo. Kali ini perjalanan saya lakukan di sore hari, tepatnya di jam sekitar 16, hampir mendekati 16.30. Saya ingin menunjukkan kepada Anda kondisi lalu lintas di kala jam pulang kerja dari Surabaya hingga Sidoarjo. Nanti ketika ada sesuatu informasi tambahan bisa Anda tambahi informasi di kolom komentar. Oke? Ikuti perjalanan saya selengkapnya. Bagi Anda yang baru tahu, silahkan klik subscribe sekarang saja. Oke? Simak video selengkapnya. Ya kawan, perjalanan kali ini saya lakukan atau saya mulai dari Bundaran Waru yang dari arah Terminal Purabaya atau Bungrase. Di depan saya akan putar balik, muter ke kanan. Nah, bisa Anda saksikan kondisi lalu lintas yang berada di Bundaran Waru. Pada sore hari banyak terlihat lalu lalang atau persimpangan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Seringkali di sini yang ke kiri, di depan ke kiri itu ke Mojokerto Krian. Ke kanan saya putar balik dikit lewat depan Cito, City of Tomorrow. Nah, kondisi yang masuk ke Surabaya harusnya dari sini lengang. Tapi di depan kita lihat nih, depan Cito, keramaian di depan Cito ya. Seperti ini. Yang dari kanan mau ke, yang dari kiri mau ke kanan, yang dari kanan mau ke kiri. Tapi saya putar balik saja guys. Nah, beginilah kondisi pada jam pulang kerja. Saya ke kanan terus. Jadi saksikan di depan ada pembagian lajur oleh pihak mana nih? Kemungkinan dari pihak Satgas Covid yang bertujuan untuk mengurangi arus masuk. Nah, di depan ini ada peraturan polisi tadi, dari situ saya sampai terperangah. Nah, ini terjadi persimpangan yang dari sebelah kiri ini dari arah Surabaya mau belok kanan ke arah Mojokerto atau arah Medaeng. Seringkali terdapat persimpangan, jadi Anda harus hati-hati guys. Saya akan ambil lurus saja. Bisa dilihat rambu-rambu di depan yang arah lurus kepada Juanda, Waru, yang ke kanan ini Gresik, Gempol, masuk tol juga bisa. Inilah perbatasan daerah Sidoarjo. Ada tulisan Sidoarjo di sebelah kanan. Ini sudah masuk wilayah Sidoarjo. Nah, saya akan berjalan lurus. Ini ngambil lajur kanan juga nggak apa-apa karena kita naik overpass. Kita tetap di sini aja dah, flyover, flyover. Saya lurus ambil lajur dari sisi tengah. Lajur kiri ini hati-hati guys, karena rambunya sudah marka solid yang di sisi kiri. Jadi Anda kalau sudah berada di jalur itu, Anda harus tetap mengikuti ke kiri. Kalau kayak gitu berarti Anda melanggar lalu lintas. Yang di kanan juga gitu, markanya sudah solid. Kalau sudah di lajur itu, Anda jangan ke kiri, karena yang ke kiri lagi ini untuk lajurnya yang lajur yang saya lalui. Kalau yang sudah di kanan ini Anda harus naik flyover. Nah, kebetulan saya lewat bawah, bisa disaksikan roda 2 juga masuk ke flyover. Tapi sepertinya di jam-jam kerja, jam sibuk, jam pulang kerja itu roda 2 tidak dipermasalahkan ketika naik atas. Karena memang padat guys, bisa disaksikan di depan. Nah, di depan antrian. Ini terdapat antrian di mana ada yang putar balik menuju bundaran
ada yang tetap lurus untuk melanjutkan perjalanan ke Sidoarjo. Di sini antri di jam kerja padat sekali. Di depan itu merupakan pintu keluar dari bis kotanya yang keluar dari Purabaya. Nah, ini di kanan ini tidak boleh putar balik untuk kendaraan bus, yang boleh hanya kendaraan kecil sama roda 2. Tapi yang dari situ ke kanan itu tidak boleh. Tapi kondisi lalu lintasnya ramai biasanya. Bisa antri. Ada kendaraan yang keluar dari gang. Apa itu, gang apa itu? Nggak tahu namanya. Wah, ada slogan Sidoarjo bersih hatinya. Wuhui. Bersih hatinya, putih orangnya, bukan? Bukan. Oh, bukan. Lanjut guys. Nah, bisa disaksikan yang ke kanan antri. Kalau Anda lurus ke kanan itu ke daerah Medaeng. Daerah Medaeng itu daerah itu apa, anggota kepolisian di Medaeng itu K4 apa itu? K5 ya. Anjing penjaga itu loh. Nah, ini kondisi di ini pasar. Ini namanya pasar apa? Sini tuh rame. Apa namanya, kalau malam atau kalau pagi, sehingga cukup menyumbang dari sumbatan arus lalu lintas. Nah, saya sudah melewati daerah tersebut guys. Lanjut. Sore hari saya sudah keluar dari daerah Surabaya. Nanti perjalanan ini itu kita melalui beberapa daerah. Yang pertama daerah ini daerah apa namanya itu, di Waru ya. Daerah Waru akan ketemu daerah Gedangan. Setelah Gedangan ketemu kota Sidoarjo dan melewati Candi Tanggulangin, kemudian Orong dan Gempol. Video ini mungkin nanti saya akan buat pada durasi tertentu, mungkin nyampainya nanti hingga di Sidoarjo kota ya. Nah, perjalanan ini saya akan melewati jalan yang menuju ke Bandar Udara Juanda atau Bandara Juanda. Ini kondisi mendekati sana, arus lalu lintasnya cukup padat, didominasi oleh roda 2. Terlihat roda 4-nya sedikit guys. Memang mobilitas orang kota sini tuh mending milih pakai roda 2 ya, karena cepat ya, asalkan tidak banyak beban atau apa tugas yang dibawa. Ini kiri ini Delta Sari, perumahan Delta Sari, dan di sebelahnya itu ada apa ya? PT Trias Sentosa Tbk. Ada yang mau investasi saham di sana karena dia Tbk. Nah, oh ini guys, di kanan jalan ini ada Hypermart Giant Extra. Sepertinya tinggal Giant ini yang bertahan. Giant yang ada di Margomulyo apa itu ya? Atau di daerah Rungkut sendiri sudah nggak ada. Ini masih buka ini yang Giant ini guys. Ini ada SMA Hang Tua, saya baru tahu. Dulu banyak teman-teman itu yang sekolahnya di Hang Tua. Ada yang bilang sekolah SMK apa itu. Tapi waktu itu saya belum tahu daerah sini. Nah guys, di depan saya sudah mendekati daerah yang masuk ke area Bandar Udara Juanda. Dulu guys, istilahnya ini tuh daerah Aloha guys. Ini tuh tahun 80-90 ini merupakan terminal. Di sini tuh terminal, tempat transitnya orang dari arah Pasuruan, dari Sidoarjo yang mau ke Surabaya, transitnya di sini. Ini merupakan terminal dulu ya, namanya Aloha. Tapi sampai sekarang masih tetap orang mengenalnya masih tetap di Aloha ya. Saya lurus
masih padat. Nah, di depan ada yang belok kiri, itu masuk ke area Bandara Juanda dan terpisah. Ini jalan masuknya, jalan keluarnya nanti di depan sana guys. Inilah kondisinya setelah lepas. Oh, tadi ini arus ini terbagi, dia masuk ke Bandara Juanda sehingga sini agak lengang. Oh, tapi ketemu kemacetan lagi karena di depan berhadapan dengan kendaraan yang keluar dari daerah Juanda. Ramai sekali guys. Video ini saya tunjukkan kepada Anda untuk memberikan gambaran bagaimana sih, mungkin Anda belum pernah ke Sidoarjo yang dari luar kota, ataupun Anda yang dari daerah Jawa Timur lah khususnya. Biasanya kan orang kalau dari Surabaya mau keluar kota, mau ke Malang maupun ke Pasuruan, Probolinggo itu lewatnya lewat tol. Video ini saya buat untuk menunjukkan kepada Anda yang jarang sekali lewat bawah. Nah, kebetulan sore hari ini itu sangat cocok sekali memberikan gambaran kepada Anda lalu lintas dari ibu kota menuju adik kota, anak kota, bukan dari ibunya, dia keluar dari ibunya. Kalau saya perhatikan nih guys, para pengendara roda 2 maupun roda 4 ini adalah dari para pekerja guys. Kalau dilihat dari nomor polisinya atau plat nomor polisinya ini masih di kisaran L, ada yang W. Ini daerah Surabaya sendiri atau daerah Sidoarjo. Rata-rata iya, kebanyakan W sama L. Ini artinya pekerja ini domisilinya masih ada di daerah Surabaya maupun di daerah Sidoarjo. Mungkin kalau saya lihat L, N atau S itu mungkin yang S dari daerah Gresik, dari daerah Lamongan atau daerah Jombang ya. N saya belum menyaksikan dari roda 2 nya guys. Berarti ini masih riwa-riwi atau PP para pekerja yang dari Sidoarjo kerja di daerah Surabaya, sore hari pulang. Nah, ini masuk di bundaran Aloha, cukup padat guys. Keluar dari bandara dia belok kanan mau putar balik menuju ke Surabaya juga padat. Itu kondisinya ya. Nah, saya milih lurus. Mulai dari sini arus lalu lintas sepertinya ini masih ramai lancar, tidak seperti tadi karena arusnya sudah terbagi. Ini juga bisa Anda jadikan pertimbangan ketika Anda mau melakukan perjalanan lewat bawah atau non-tol. Jalan Raya Waru Sidoarjo. Kondisinya terdapat 2 jalur, 4 lajur, di tengah-tengahnya ada median dan yang ditumbuhi oleh dan ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Tampak sore hari, lampu penerangan jalan mulai menunjukkan cahayanya guys. Seperti gelap malam yang disinari oleh bintang-bintang. Ini daerah Gedangan, Belgiri. Nah, di pertigaan ini, diputar balik ini, diputar balik. Pada sebelah kanan ini kendaraan yang akan melintasi ke kanan. Wih, di kiri ini ada monumen juang. Kayaknya para pejuang zaman dulu ini guys. Monumen, nggak bisa terbaca guys. Kita akan mendekati daerah perempatan Gedangan. Namanya Gedangan ini. Gedangan Sidoarjo, Kota Udang. Ramai, padat, masih didominasi oleh kendaraan roda 2 yang memadati jalan raya. Di kiri ada BCA Syariah, ada BNI, ada Indomaret. Sebelah kanan ada Harapan Jaya. Kayak nama PO
bagus ya. Harapan Jaya. Antri guys. Kemacetan terjadi sekitar 400 meter dari traffic light Gedangan. Mulai berhenti, nggak usah merayap guys, tapi jalan aja. Yang merayap biar hewan melata. Bukankah begitu? Ya, inilah kondisi jalan raya mendekati perempatan Gedangan. Kalau ke Gedangan ke kanan itu saya belum pernah, lupa saya. Saya biasanya main lurus-lurus saja. Ke kiri, ke kiri itu bukan yang keluar dari lingkar timur. Di Sidoarjo sana ada lingkar timur. Keluarnya tapi agak depan sana. Guys, kalau Anda ingin menambahi informasi tambahan yang Anda ketahui, sampaikan di kolom komentar ya, agar pemirsa itu bisa mengetahui informasi tambahan dari Anda guys. Jadi bisa terjadi interaksi antara kita. Di sebelah kanan ada depo bangunan. Nah, saya beberapa kali ke tempat depo bangunan ini ketika ada pembangunan rumah. Jadi beli material itu di depo bangunan ini. Lumayan harganya, ya bisa dikatakan murah lah pas ada promosi. Kualitasnya juga bagus. Daerah Gedangan ini cukup ramai ternyata ya. Ini ada Masjid Jami sepertinya. Ini model menara seperti ini biasanya model lama. Istilah masjid yang berdiri sejak lama gitu guys. Bahkan sejak zaman perjuangan. Perjalanan itu guys, ada jangan sepaneng ya, apalagi tidak sendirian. Kadang guyon gitu guys. Soalnya pertama kali guys, biasa lewat tol guys. Biasa lewat tol. Saya perjalanan kali ini itu saya kebetulan tidak sendiri guys. Saya bersama kawan untuk melakukan pulang kerja ke rumah. Biasanya kami itu lewat jalan tol, tapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ini kalau lewat bawah seperti apa. Jadi biar tahu pertimbangannya, karena naik tol itu kan berbayar. Anda harus mengetahui Anda mengeluarkan bayar tol dan Anda bandingkan dengan lewat bawah, konversinya seperti apa. Apakah Anda merasa lewat tol itu mahal, cuman Anda dapatnya kecepatan dan kelancaran. Tapi kalau lewat bawah Anda tanpa mengeluarkan biaya tapi menemui kondisi jalan seperti ini. Nah, itu bedanya. Sebelah kiri ada Polsek Gedangan. Tapi yang kredit itu di daerah Gedangan sini, Gedangan sampai mendekati, kita pakai flyover, bukan overflay ya, flyover. Kalau overflay itu ada fly-nya kebanyakan, karena di Mampu Asmara atau apa gitu kan, atau di Mampu Pekerjaan itu ke fly bisa-bisa. Nah, inilah perempatan Gedangan. Yang ke kanan tadi, waduh saya nggak baca rambu guys, gara-gara terpesona tadi guys, terpesona. Ya, kita lurus-lurus saja. Hati-hati di jalan. Yang di hati ke penjalan-jalan. Mungkin terdengar lirih guys, karena masih malu-malu dia. Saya ajari dia untuk melakukan hal serupa. Beginilah kondisi jalan raya. Itu guys. Ya, masih tetap di jalan yang sama. Kita lurus saja. Kali ini jalannya adalah membujur dari utara ke selatan. Dari Laok
Dedeje. Dek. Deje Dena. Hmm. Saya belajar bahasa Madura terus. Daerah Gedangan rame, banyak pertokoan dan banyak para pelaku UKM. Oh bukan UKM, para pedagang tepi jalan. Kalau nggak salah di depan ini merupakan pertigaan tempat keluarnya Lingkar Utara. Ini banyak rambu-rambu yang tertutup oleh kodong-kodong, oleh dedaunan guys. Ya, kembali lagi kawan. Perjalanan tadi sempat terkendala oleh overheating dari gadget yang saya gunakan. Tapi tidak jauh karena masih di daerah ini Yon Arhanud 8 MBC. Yon Arhanud. Satuan apa itu guys? Ini nyampe di apa? Angkatan Laut. Angkatan Laut. Satuan Angkatan Laut. Ini nyampe di pertigaan atau sinilah. Kalau traffic light sudah gini kan sama-sama hijau, nanti kita jalan ya. Mudah-mudahan lancar guys. Oh, masih di perempatan ini ya. Perempatan hari Jumat 17. Oh, ini hari Jumat ya. Perjalanan ini saya lakukan dari Jumat. Kok saya lupa hijau yang kanan udah jalan. Kita akan terhalang oleh ternyata durasi hijau yang ke kanan ini sebentar guys di pertigaan ini. Oleh karena saya ingin lurus dan tidak ke kanan, maka saya lanjutkan perjalanan. Oke, masih ramai sekali guys. Sepanjang jalan ini nanti kita akan temui beberapa titik-titik kemacetan, yakni berada di perempatan dan juga traffic light. Ya memang kondisinya semacam ini. Bisa dikatakan apa ini? Metropolitan bukan? Bukan ya? Bukan, daerah kota. Sebelah kiri ada pabrik Mas Pion 3. Masih beroperasi tak? Masih. Terlihat awan sudah mulai menjelang gelap, tepatnya di jam 17.30 ini emangnya. Saya nggak bawa jam tangan, itunya nggak pas. Biasanya lihat situ, itu harus di setting itu di speedometernya itu. Ya. Saya benerin posisi kamera dulu. Saya menggunakan handphone guys. Jadi saya dalam merecord ini saya menggunakan handphone yang biasa saya gunakan sehari-hari. Jadi saya langsung tancap gas. Kadang overheating, kadang nutup sendiri, kadang memori juga penuh. Mudah-mudahan kali ini nutut. Kecamatan Gedangan harusnya ini sudah terbagi di daerah desa lain, tapi saya nggak tahu namanya. Di depan ada rambu-rambu Sidoarjo Kota, Malang lurus. Ada kendaraan putar balik diseberangkan oleh pekerja lalu lintas. Yang di depan ini guys, yang keluar dari Lingkar Timur. Pertigaan depan ini merupakan jalan Lingkar Timur kalau ke kiri, dan jalan Lingkar Timur itu dikhususkan untuk kendaraan berat seperti truk dan muatan yang lainnya, tapi ya bukan beban hidup yang berat, tapi beban muatan. Kadang juga mobil kecil bebannya berat, beban berasa. Nah, seperti ini kadang Anda lihat kendaraan dari kiri langsung masuk. Wah, Anda kalau berkendara di sini harus mengikuti pola berkendara di sini. Kalau Anda nggak tatak ya jangan. Apa tatak itu? Berani, bernyali. Nah itu plat N biasa.
Oh, plat N ya, dari sini baru banyak ada plat AG, plat N, plat AE depan ya. Ya dari berbagai daerah. Plat B. Oh, Plat B. AE. Itu AE-nya plat B. ada. Oh, B. Oh, ya. Ada yang nggak ada platnya. Oh, jatuh guys itu. Kok saya punya telepati saya bilang dia. Bu, Mbak, platnya jatuh. Wuih. Masih perjalanan kalem-kalem guys, dengan kecepatan 0 sampai 10 km per jam. Sehingga ini jelas mempengaruhi apa namanya itu, waktu tempuh. Jadi kalau jarak tempuh dan waktu tempuh, sekarang yang menjadi prioritas adalah waktu tempuh. Meskipun jaraknya jauh, kalau waktu tempuhnya pendek tidak menjadi masalah. Tapi kalau jarak pendek, waktu tempuh lama, nah ini akan tidak dipilih. Tapi sekarang kan meskipun tetap jauh di mata, dekat di hati. Iya. Jadi jarak bukan menjadi penghalang sekarang itu. Jadi kalau mau ke Surabaya dari Malang juga jarak tidak jadi masalah, tempuh aja. Lewat digital kadang dilalui ya, dilakukan ya dilalui. Masih seperti ini kalau pakai mobil, jadi Anda melaju kencang terus habis gitu berhenti ketemu pertigaan, perempatan. Tapi kalau pakai motor agak bisa nyelip-nyelip, tapi ya kalau kena kondisi jalan raya semacam ini ya tetap berhenti-berhenti. Memang jam padat di jam 4, mulai jam 3, jam 4, jam 5 itu kan orang pada pulang kerja, membawa kendaraan sendiri-sendiri. Dengan kapasitas jalan yang masih seperti ini ya tentunya berjubel. Nah ini juga menunjukkan sepertinya geliat ekonomi kita masih tidak begitu berkurang. Dengan adanya mobilitas masyarakat, dengan adanya lalu lalang orang pulang kerja, kan berarti ya kesibukannya masih ada lah. Itu yang patut kita syukuri guys. Namanya sebentar dari hijau merah lagi, hijau merah lagi. Harus bersabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Benar gak? Betul. Kalau ada batasnya itu namanya sabar. Sabar. Subur. Subur. Oh, masih harus antri. Ini yang ke kiri, ini merupakan pertigaan. Kalau kiri mestinya belok kiri, jalan langsung. Dan ada samsat sekitar 6 km dari daerah sini, ada rambu-rambunya itu. Banyak toko ini keramik ya. Berarti di sini tuh banyak sekali Keramik dan genting. Itu untuk Genting. bangunan. Maksudnya itu di sini kan banyak perumahan, berarti begitu. Jadi pembangunan itu masih ada aja. Banyak sekali loh depo di sini. Terus toko-toko kelontong juga ada sini. Pas. Daerah mana kiri ini ya? Di Sirie Industrial Estate and Warehouse Sirie. Belum sadar saya. Kalau di Parung Sir, kalau di Pasuruan itu Per, kalau di sini Sirie. Kalau saya keliru di komentar ya guys, agar informasi saya ini terklarifikasi dengan baik dan benar. Di depan ada salon pas. Oh ini pabrik salon pas. Salon pas itu kalau kita mau dengarkan musik, kalau pakai itu mungkin pas ya suaranya. Kita pakai salon yang pas. Panas. Salon pas. Salon pas. Kenapa kok panas?
Obat gosok. Ini obat tempel. Obat tempel. Oke. Ini ada traffic light lagi. Banyak sekali ya. Ya, kudu bersabar, guys. Melalui jalur sini. Nah. Sudah sekian waktu, sudah sekian menit saya lalui, ternyata masih belum saja saya nyampe di flyover Sidoarjo, yang artinya saya masih berada di daerah Gedangan. Daerah ini masih tampak di sebelah kanan ini. Oh, hampir mendekati daerah flyover berarti. Ini ada masjid besar Al-Karomah Buduran. Oh iya, sorry, setelah Gedangan ini Buduran, guys. Buduran. Ya, masuk di daerah Buduran. Nah, Buduran ini sebelah kiri banyak orang jual tanaman hias sama ubi madu Cilembu. Manis itu. Daerah Buduran inilah di depan sana itu ada flyover Buduran namanya. Iya, saya lupa kalau di Sidoarjo itu ada nama Buduran. Di depan ada kendaraan mau putar balik kucing. Di kiri ini dulu banyak sekali bangunan pedagang, tapi sepertinya kena lahan kereta api ya, jadinya sudah tidak ada begitu ada pedagang di pageri ternyata. Dulu banyak sekali pedagang. Oh, ada yang sebagian dijadikan sebagai pertokoan. Daerah Buduran, di depan kita akan belok kanan sedikit, nikung sedikit, dan naik ke flyover. Nah, ada dua jalan. Yang ke kanan ini yang saya lalui ini ke flyover, yang kiri itu lewat bawah. Putar balik. Nggak putar balik, lewat bawah terus nggak apa-apa. Hah? Oh, lurus kan jalan lain ya, yang sana terus. Oh, nggak ada jalan lain. Ada jalan kecil. ini loh, ini lurus sana lewat bawah. Sehingga di bawah flyover itu banyak warung-warung. Duduk situ. Duduk situ nyantai di bawah pohon sambil di Ngopi. ngopi, guys, ngopi. Pak kopi. View-nya bagus, guys, kalau sore hari di atas flyover Buduran. Di atas seperti ini. Nah, kalau sudah melewati flyover ini artinya sudah dekat masuk di daerah kota Sidoarjo. Kita lihat di atas ini merupakan jembatan penyeberangan dari kiri mau ke kanan mau ke kiri, karena ini medianya ditutup oleh pagar. Karena bahaya kalau orang nyebrang setelah ketemu flyover ini kan nggak bisa diketahui. Begitu, guys, hari nampaknya sudah menunjukkan kegelapan. Artinya sudah mulai sore hari. Awas, hati-hati, ada penyeberang jalan, guys, bener di depan hotel Viv Hotel. Ada penyeberang. Dalam berkendara harus tetap tingkatkan kewaspadaannya, guys. Saya hampir masuk dan mendekati daerah alun-alun. Ada rambu-rambu yang ke kanan tol Porong, yang lurus Pasuruan Malang Porong. Saya ambil lurus, ambil lajur kiri. Nah, karena yang kanan sedang di stop. Kalau ke kanan Anda lurus mentok, ikuti, nanti bisa masuk ke tol Sidoarjo Surabaya maupun Sidoarjo Malang. Yang traffic light yang lurus flash, artinya kita jalan terus. Kanan cukup padat, guys. Oh, banyak kendaraan yang ke sana. Nah, di depan akan mendekati alun-alun. Masuk kota Sidoarjo, guys. Begini kondisinya lalu lintasnya sore hari. Oh, ya, pertokoan. Nah, saya melewati depan alun-alun, ada traffic light-nya. Alun-alun ini
Saya sebenarnya punya video alun-alun itu, cuma nggak saya tayangkan. Alun-alun ada tulisannya Monumen Jayandaru. Udah monumennya itu ada udang sama ikan bertarung ya. Kota Udang Sidoarjo diilhami oleh itu tadi mungkin ya. Oh, itu diilhami oleh ikon Sidoarjo sebagai kota udang, kota petis udang. Bandeng sama udang. Bandeng. Oh, itu ikonnya bandeng sama udang lagi berkelahi, bukan? Rebutan. Kalau Surabaya kan Suro sama Boyo. Kalau ini udang sama bandeng. Serius loh. Coba kayak yang tahu sejarahnya nanti berikan informasi di bawah sini melalui kolom komentar, oke? Nah, inilah kondisi kota Sidoarjo di sore hari. Tampak lampu kendaraan mulai nyala, hari sudah mulai gelap, tapi hatiku masih tetap terang. Hati-hati, ini sudah mulai keluar dari daerah kota Sidoarjo. Kapan hari saya bikin video perjalanan mulai dari Gempol, Porong hingga Sidoarjo. Nah, Anda bisa saksikan nantinya videonya di link atau di atas ini guys, di kanan atas, pojok kanan atas saya sediai link untuk menyaksikan video dari arah sebaliknya, dari Porong ke Sidoarjo. Nah, sekarang ini video dari arah Sidoarjo menuju Porong. Nampak di depan ini pertigaan, yang lurus ini jalannya sudah satu arah. Jadi jalan satu arah memiliki satu jalur terdiri dari 4 lajur. Wah, dulu itu rame di sini para pedagang makanan yang membuka tenda di sebelah kiri jalan. Tapi sekarang sudah ditertibkan dan dibangunkan satu tempat khusus seperti food court khusus, mereka dipindahkan ke sana sehingga sekarang nampak bersih dan rapi. Yang tersisa hanya tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2. Ya, lumayan tertib. Dulu kalau Anda lewat sini tuh rame, parkirnya di jalan, jualannya juga di jalan gitu. Tuh guys, inilah kota Sidoarjo. Seperti yang saya katakan tadi, video ini akan saya akhiri di depan setelah melewati pusat keramaian Sidoarjo yang mengarah ke Porong. Tampak ramai sekali guys ini guys. Ini dulunya sebagai pusat keramaiannya Sidoarjo sebelum yang ada di Lipo, di Sun City itu. Dulu sini ramai, ada Matahari, ada supermarket Matahari dan juga beberapa toko yang bisa Anda saksikan di kanan kiri ini. Tapi sekarang konsentrasinya sudah berubah ke arah Gor, ke area Sun City, mallnya ada di sana, lebih besar lagi. Oke, waktu sudah menunjukkan sudah sore, sudah maghrib, terdengar lirik-lirik adzan. Untuk itu video ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan video ini hingga tuntas mulai dari awal tadi. Dan bagi Anda yang suka video ini bisa klik like, dan bagi yang tidak suka bisa klik dislike. Tidak apa-apa guys, karena itu hak segala bangsa. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga ya, dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika ada video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.